Dari pertanyaan pemirsa Ahsan TV dari hamba Allah, ana sudah 1 tahun lebih memiliki masalah dengan teman ana. Dan ana sudah minta maaf tetapi dia belum siap memaafkan ana. Ana pernah dengar hadis bahwa tidak akan diampuni dosa yang berselisih. Apakah ana termasuk ke dalam hadis ini? Dan ana sudah berusaha. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan ini adalah sudah benar, apalagi zaman sekarang ya. Kita terbantu oleh berbagai media kalau kita mampu menggunakannya ya. Kita tidak bisa bertemu, lebih baik kita bertemu ya. Kemudian kita jelaskan tentang kesalahan kita dan kita meminta maaf ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang meminta maaf dan orang yang memberikan maaf apalagi. Ya, karena orang yang memberikan maaf adalah orang yang tinggi derajatnya apabila orang tersebut terzalimi. Ya, dia mempunyai hak. Ya, akan tetapi dia memaafkan. Ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia. Adapun yang sudah diusahakan, kadang mungkin kalau tidak bisa bertemu, kita bisa angkat telepon, semoga teleponnya diangkat. Apalagi kalau sudah diangkat ini telepon, ya kita mumpung tidak ketemu muka, ya, kita bisa berbicara apa saja dengan bebas. Kalau sedang agak panas, tinggal jauhkan ini telepon dari telinga kita. Agak adem kita tempelkan lagi. Kita terus terang seterang-terangnya di dalam telepon, karena kita tidak terlihat. Ya. Ini adalah kesempatan untuk kita meminta maaf kepadanya. Kalau kita sudah berusaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali apa yang kita usahakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, apa yang semampu kalian lakukan, semaksimal mungkin itu sudah diusahakan, ya sudah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya terkait hadis yang Ustaz sampaikan tentang ada sahabat Nabi yang senang membersihkan masjid. Kemudian ketika Rasulullah SAW pulang dan dari safar, menanyakan bahwa sahabat itu telah meninggal. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kuburannya, kemudian mensolatinya. Apakah hadis tersebut sahih dan boleh dijadikan hujjah bagi kaum muslimin mensolati jenazah yang sudah dikuburkan? Naam. Jadi kita boleh pergi kepada kuburan ya, karena kita tertinggal dari sholat jenazah dan kemudian kita sholat di sana ya. Ya. Akan tetapi tidak menjadi dasar tentang sholat gaib. Ya, salat gaib ya, misalnya di dalam satu masjid ya, kemudian mayatnya di mana, kemudian dia melakukan salat gaib, tidak. Karena salat gaib tersebut apabila ada jenazah yang diyakini tidak disolati di sana, misalnya seperti yang terjadi pada Najasyi ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan laqad mata akhukum al-yaum au kama qala sallallahu alaihi wasallam, telah meninggal saudara kalian pada hari ini, maka Rasulullah SAW mensolati beliau sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis ya. Jadi boleh, akan tetapi tidak kemudian dijadikan dasar sebagai salat gaib. Wallahu taala alam. Assalamualaikum dari Ibnu Abdillah di Madinah, Masya Allah ya, dari Saudi Arabia ini ya. Salam rindu dan ukhuwah untuk Ustadz dan semua jamaah kajian di Masjid Baitul Ma'mur dari saudaramu di sini. Masya Allah. Mau bertanya, bagaimana menyikapi kesalahan seorang yang membuat kita kesal karena kesalahannya padahal tidak disengaja atau disebabkan lalai dalam bercanda yang membuat sakit hati kita dan membuat tumbuh benih kerenggangan ukhuwah ya.
menyikapi kesalahan seorang yang membuat kita kesal, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui bahwa dia tidak sengaja. Sesungguhnya apabila kita sudah mengetahui dia melakukan itu karena unsur ketidaksengajaan, maka hendaknya kita lebih berlapang dada. Apabila sengaja saja, kita berusaha untuk memakluminya, ya. Kalau dia sudah mau mengakui kesalahannya, dia mau meminta maaf padahal itu sengaja. Bagaimana apabila itu terjadi karena ketidaksengajaan, ya? Ketidaksengajaan orang alpa, ya. Orang yang alpa itu mungkin karena lupa, ya. Orang yang alpa itu karena sesuatu yang memang di luar kontrolnya, ya. Kalau di luar kontrol, ya, maka dia tidak menyengaja untuk berbuat zalim, ya. Kita lupa saja dimaafkan oleh syariat, ya. Bagaimana seorang yang alpa karena dia tidak sengaja, yaitu tadi, ya. Di sisi lain dia memang harus menjaga, tapi di satu sisi apabila itu terjadi, kemudian bagaimana kita menyikapinya? Jamaah yang dirahmati Allah, apakah kita mau menyimpan terus perasaan tersebut, ya? Kalau kemudian kita dibalas, ya, dengan apa namanya, pahala dengan kita menyimpan perasaan tersebut, mungkin, ya. Karena kita tidak memaafkannya kemudian kita mendapatkan pahala. Nah, kalau kita tidak mendapatkan manfaat apapun dengan kita menyimpan perasaan tersebut, justru dengan kita memaafkan kita mendapatkan pahala, ya. Lebih baik kita memaafkannya, ya. Mengangkat derajat kita, ya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan adalah seorang yang sangat mudah untuk memberikan maaf seperti ini, khususnya apabila itu berkaitan dengan pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru menginginkan untuk meneruskannya, ya. Bahwa ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berkaitan dengan dirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbesar. Ya memang, ya, kebanyakan dari atau sebagian orang memang melakukan yang seperti itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi innamal hilmu bitahallum. Orang yang halim itu adalah dengan cara mengusahakan agar dia halim. Wa innamas sabru bitasabbur, dan kesabaran itu juga dengan mengusahakan supaya kita bersabar, ya. Bukan aduh saya belum bisa sabar, ya usahakan untuk bisa sabar. Wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mendidik jiwa untuk sabar pun meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar dijadikan minas sabirin, minas syakirin, ya. Itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada rasa sulit, ya, yang pertama adalah coba, ya, dilatih. Yang kedua meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perlembut, agar Allah jadikan itu sebagai sesuatu yang menjadi pahala bagi dirinya. Karena dengan dia memaafkannya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, dan tidaklah seseorang itu bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat, ya. Dengan seperti itu dia terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.